Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, Bu mau tahu nih kabarnya dulu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah sehat, Bu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu senang dengarnya ya. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya tahu nggak kenapa dikumpulkan atau Ibu mengundang kalian buat melakukan konseling? Tahu, Bu. Tahu, Bu? Oke, jadi Ibu pertegas lagi. Tujuan Ibu kenapa mengundang kalian untuk melakukan Zoom meeting ini tidak lain tidak bukan itu untuk melakukan konseling. Nah, jadi sebelum masuk ke tahap konselingnya, ada baiknya kita saling memperkenalkan diri satu sama lain dulu. Nah, mungkin dari Ibu dulu, sebagai pemimpin dalam konseling kelompok pagi hari ini, nama Ibu Vanessa Boruta Gaol, biasa dipanggil Bu Nesa. Nah, mungkin selanjutnya dari anak Ibu lagi, yang jilbab merah dulu deh. Silakan perkenalkan dirinya sama hobinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rosma Nurlinda. Hobi saya mendengarkan musik dan rebahan. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal, Caca. Selanjutnya yang jilbab hitam yang pakai kacamata. Siapa namanya dan kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devriani. Hobi saya memasak dan membaca. Terima kasih. Salam kenal, Deviani. Salam kenal, Devini. Selanjutnya yang pakai jilbab pasmina nih. Yang pakai jilbab pasmina warna coklat. Silakan kenalkan dirinya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Sausan Pradita. Saya biasa dipanggil Sausan. Hobi saya membaca dan nonton film. Halo, Salam kenal, Susan. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang pakai jilbab sorong warna krim. Silakan perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Dwi Sarlini. Hobinya apa nih, Sinta? Halo, Sinta. Hobi saya memasak, membaca, kemudian suka memecahkan suatu permasalahan yang kayaknya harus dipecahkan nih, gitu, yang membuat penasaran, gitu. Berarti cocok nih kita undang, Ibu undang, dan teman-teman semua juga beruntung ketemu sama Sinta yang katanya suka memecahkan masalah. Cocok kali untuk sesi konseling pagi hari ini. Biar kita saling mengenal, ada baiknya kalau mungkin tadi anak-anak Ibu mendengarkan temannya memperkenalkan diri, Ibu apa dulu deh, Ibu cek lagi. Ini Tri Sausan kenal nggak? Ibu, saya belum memperkenalkan diri. Oh, maaf. Yang jilbab peta warna hitam. Maaf, saya lagi dunia. Silakan perkenalkan dirinya dan hobinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jania Sukma. Hobi saya dengar musik, nonton film, dan jalan-jalan. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Jania. Salam kenal, Jania. Nah, tadi yang sebelum yang udah Ibu katakan sebelumnya, untuk semakin memperdekat hubungan di antara kita, Ibu mau nanya dulu. Yang Trisosan kenal nggak jilbab? Trisosan kenal nggak sama teman yang jilbab warna merah? Namanya siapa? Kenal, Bu. Namanya Caca. Nah, sekarang Caca kenal nggak sama temennya yang pakai kacamata? Kenal, Bu. Devriani, Bu. Oke,
kayaknya mungkin udah kenal ya satu sama lain. Mungkin kita bisa langsung ke penjelasan dari konseling kelompok ini sendiri. Nah, jadi konseling kelompok ini merupakan jenis konseling yang bertujuan untuk memecahkan masalah individu atau masalah pribadi dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, jadi tadi Ibu, makanya ingin kalian satu sama lain itu saling mengenal terlebih dahulu gitu. Makanya Ibu, supaya kita konseling berjalan lancar, dinamika kelompok kita harus terbentuk. Kalian harus nyaman dulu satu sama lain. Nah, untuk asas dari pelaksanaan konseling kelompok ini sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Mungkin ada dari anak-anak Ibu yang tahu asas kesukarelaan itu apa? Saya, Bu. Nah, boleh Trisausan, apa itu asas kesukarelaan? Asas kesukarelaan adalah asas yang ada dalam kegiatan konseling di mana para konselingnya itu datang untuk mengikuti konseling dengan tidak adanya keterpaksaan. Nice, terima kasih untuk jawabannya Trisausan. Nah, benar, jadi apa yang dikatakan Trisausan tadi untuk asas kesukarelaan itu memang seperti itu pengertiannya. Jadi anak-anak Ibu yang datang konseling hari ini itu datang atas kemauan sendiri, bukan keterpaksaan dari orang lain atau pihak lain seperti itu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Ada yang tahu apa itu asas keterbukaan? Saya, Bu. Nah, Sinta, apa itu? Sepengetahuan saya, asas keterbukaan itu sama seperti Trisausan merupakan salah satu asas yang ada di bimbingan dan konseling di dalam pelaksanaan konseling. Nah, asas keterbukaan ini adalah di mana asas yang kliennya itu tidak merasa terpaksa. Artinya dia terbuka memang karena kesukarelaannya tadi gitu, saling menyambung antara satu asas dengan asas lainnya. Jadi mereka terbuka terhadap permasalahannya sehingga konseling bisa berjalan dengan lancar seperti itu, Bu. Oke, good. Terima kasih atas jawabannya, Sinta. Benar apa yang dikatakan Sinta tadi. Jadi dalam konseling ini bebas aja gitu. Bebas untuk menceritakan masalah yang sedang dialami. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Tapi karena udah ada dari asas kesukarelaan yang telah dijelaskan oleh Trisausan tadi, jadi seharusnya itu nyambung gitu, terkoneksi gitu. Jadi kalau kalian udah sukarela, pasti kalian terbuka. Seperti itu ya. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi ada yang tahu untuk asas terakhir ini pengertiannya apa? Oke, mungkin Ibu aja yang jelasin ya. Untuk asas kerahasiaan ini, jadi tadi kan udah asas kesukarelaan nih, kemudian asas keterbukaan. Nah, jadi apa yang kita ceritakan di dalam atau selama konseling ini, itu cukup kita saja yang tahu dan tidak ada diceritakan atau dibocorkan di luar kegiatan konseling kita. Nah, jadi cukup kita yang tahu ya, tanpa ada diberitahukan oleh pihak lain tentang apa saja yang kita bicarakan di dalam konseling. Oke. Nah, jadi tadi kan udah Ibu jelaskan nih konselingnya, konsep dari konseling dan asas-asasnya. Ibu harapkan dari anak-anak semuanya dapat menerapkan apa yang seharusnya menjadi aturan dalam konseling kelompok kita ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan memasuki pertanyaan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin mengajukan atau menceritakan masalah terlebih dahulu, atau mungkin perlu Ibu tunjuk. Dari, kayaknya harus ditunjuk nih. Kayaknya dari Caca dulu boleh deh. Saya, Bu. Ya. Jadi permasalahan saya akhir-akhir ini, Bu, saya tuh kecanduan nonton, Bu. Jadi jam tidur saya jadi kayak berantakan gitu, Bu. Misalnya saya tidurnya jam 2, nanti saya jadi bangun jam 8. Jadi saya jadi telat kuliah, Bu. Jadi permasalahan saya dalam minggu ini sepertinya itu, Bu. Oke. Nah, tadi itu masalah dari Caca ya. Nah, Bu Devriani nih, apa yang mau diceritakan? Kalau permasalahan saya ini
Saya suka baca novel itu sampai begadang, sampai itu jam-jam 2-3 gitu. Jadi untuk bangun pagi itu kesiangan dan suka terlambat untuk masuk perkuliahan, Bu. Nah, ini kayaknya Caca sama Yani mirip ya masalahnya. Nah, kalau untuk Sinta nih gimana masalahnya? Boleh diceritakan? Baik, kalau permasalahan saya ya Bu, lebih ke di dalam pembelajaran ini, kayak kan kalau kita ini kan sekarang lagi proses daring kan Bu, perkuliahan kita. Nah, saya tuh cenderung kayak gimana ya, saya misalnya ada dosen bertanya gitu kan Bu, misalnya ada dosen bertanya nih, sebenarnya saya tahu jawabannya itu apa Bu, saya tahu gitu. Tapi saya tuh punya kebiasaan kayak biarlah yang lain dulu jawab kayak gitu. Biarlah orang lain dulu menjawab gitu. Akhirnya nanti akhir-akhirnya baru saya menjawab. Terus saya cenderung grogi Bu. Kalau saya grogi menjawab itu cenderung tangan saya itu kayak berkeringat. Kemudian apa aja yang ada di depan saya tuh pokoknya kayak saya pegang kayak pena gitu misalnya kan Bu. Pena itu bisa kadang sampai penyok gitu Bu, penyok saking groginya saya bicara gitu. Jadi karena mungkin saya juga kita pandemi, kemudian kemarin juga kita ada libur, jadi jarang bicara sama teman-teman. Jadi ketika masuk lagi, grogi saya itu lebih gitu, melebihi dan bisa saja kadang merusak kayak pena atau buku di depan saya seperti itu Bu, karena saking groginya. Oke, itu masalah Sinta. Kalau tadi mungkin masalah telat nih, Caca sama Yani. Kalau mungkin Sinta ini masalah kecemasan belajar ya. Nah, selanjutnya ada Trisausan, boleh diceritakan masalahnya apa? Baik Bu, di sini permasalahan saya hampir sama dengan permasalahannya Sinta, di mana permasalahan saya itu rendahnya rasa kepercayaan diri saya Bu. Misalnya pada saat belajar kan ketika dosen bertanya kepada kami, saya padahal tahu jawabannya, tapi saya enggan untuk mengangkat tangan. Karena saya merasa cemas, takut, dan grogi gitu, Bu. Padahal saya tahu jawabannya. Jadi saya tuh kayak menyia-nyiakan kesempatan yang saya miliki gitu, Bu. Oke, kalau untuk Jania nih, boleh diceritakan masalahnya apa? Oke Bu, kalau permasalahan saya itu karena sekarang kuliah daring, saya cenderung jadi males Bu, males melihat laptop lama-lama, jadi capek juga. Padahal kan untuk nuntut ilmu ya seharusnya nggak boleh capek, tapi saya jadi capek Bu, udah jenuh lah nggak ketemu teman-teman. Itu yang bikin saya kalau malam tuh jadi nonton drakor, tidurnya tuh sampai malam, kadang sampai begadang, susah bangun. Pokoknya saya udah jenuh sama kuliah online Bu, saya capek lihat laptop terus gitu. Oke, jadi rata-rata dari anak ibu ini masalahnya adalah masalah belajar. Kalau tadi kayak Caca sama Yani dan Jania ada kemiripan kayak malas, jadi kayak bangunnya telat, jadi ada masuk kuliah juga telat. Nah, kalau untuk Sinta sama Trisausan, masalah kecemasan belajar. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu juga, ada baiknya kita mungkin ambil satu permasalahan dulu deh. Jadi dari anak-anak ibu mungkin ingin mendiskusikan masalah dari siapa? Kayaknya dari permasalahan Trisausan aja dulu Bu, karenanya mungkin lebih berat ya Bu ya. Iya Bu, saya setuju. Iya Masalah Bu, Trisausan setuju aja Bu. nih. Berarti setuju kalau kita akan mendiskusikan masalah dari Trisausan. Jadi Bu lemparkan pertanyaan balik dulu ke anak-anak semuanya. Ada yang mau ditanyakan nggak ada, atau ada yang mau ditanggapi nggak dari permasalahan Trisausan mengenai kecemasan belajar ini? Bagaimana Bu?
ada yang mau ditanyakan? Misalnya udah sejak kapan Trisausan mengalami kecemasan itu? Atau apa gejala-gejalanya? Seperti itu. Iya. Saya mau bertanya. Nah, boleh, silakan Sinta. Saya mau bertanya sama Trisausan. Kayak kejadian seperti ini baru-baru terjadi di saat kita kuliah daring, atau memang udah punya riwayat terdahulu, memang kalau di sekolah Trisausan mengalami hal seperti itu? Sejak kuliah sih, Sinta. Jadi semenjak masuk kuliah kita daring, atau kalau pas kita kuliah luring juga menghadapi kayak gitu juga? Sejak kita daring. Oh, sejak kita daring. Apa lagi ya yang mau ditanyain? Kalau misalnya Trisausan kayak nggak mau bertanya atau gimana, padahal tahu jawabannya gitu, gimana perasaan Trisausan gitu ketika ada teman yang menjawab sebenarnya jawaban itu juga ada di hati Trisausan? Perasaan saya nyesel sih. Padahal saya tahu, tapi saya tidak menggunakan kesempatan itu. Nyeselnya tuh mau berhari-hari. Mungkin itu aja yang ditanya. Gimana teman lain? Mas, itu ada nanya nih. Mungkin ada dari anak-anak yang lain mau bertanya tentang masa Trisausan. Saya mau bertanya, Bu. Silakan, Dinia. Oke, Tri, saya mau bertanya nih. Kan tadi Tri bilang kalau masalah itu timbul waktu daring aja, waktu perkuliahan daring. Berarti waktu perkuliahan luring, Tri ini nggak kayak gitu ya? Misalnya Tri itu merasa percaya dirinya tinggi, berani ngomong. Kalau pada saat daringnya, pada saat luring. Pada saat luring lebih baik daripada saat daring sih, Jania. Lebih parah pas daring. Oh, begitu. Itu aja, Bu, yang pengen saya tanyakan. Oke, Bu, ada saya mau bertanya lagi. Oke, boleh, silakan boleh. Trisausan kayak apa yang menjadi ketakutan Trisausan sampai nggak mau kayak menunjuk tangan gitu? Apa yang Trisausan takutkan kayak gitu? Yang saya takutkan tuh, saya takut jawabannya salah. Terus saya merasa kurang percaya diri. Sebenarnya rasa percaya diri itu sih yang membuat saya takut. Gitu. Trisausan pernah berpikir untuk kayak saya harus berubah nih, tapi nggak tahu gimana caranya, nggak tahu kapan. Pernah berpikir kayak gitu? Pernah. Oh, baik. Itu aja Ibu yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Ibu semuanya, sama untuk permasalahan Trisausan. Mungkin kita langsung ke kasih solusi nih untuk Trisausan. Untuk kedepannya atas permasalahannya ini mungkin seperti apa? Nah, dari anak-anak Ibu ada nggak nih solusi yang bakal diberikan, menjadikan wejangan untuk Trisausan ke depannya seperti apa? Mungkin dari Caca dulu nih yang belum tadi bertanya atau memberikan solusi. Boleh, Ca? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin kalau solusi dari saya untuk Trisausan terhadap kepercayaan dirinya, menurut saya mungkin dia harus tenang dulu ya, Bu. Karena mungkin pada saat pertanyaan itu ditanyakan oleh dosen dan dia tahu jawabannya, mungkin dia lagi panik. Jadi mungkin dia jadi nggak percaya diri untuk menjawab pertanyaan dosen tersebut. Jadi mungkin menurut saya solusinya Trisausan itu harus tenang, jangan panik. Terus dia tuh harus percaya dia bisa gitu. Karena kalau nggak dia gitu, kapan lagi gitu kan? Kapan lagi dia bisa berbicara kalau nggak pada saat dosen itu bertanya. Dan kalau berkali-kali dia seperti itu, mungkin
kepercayaan dirinya tuh bakal hilang lagi gitu. Jadi mungkin sesekali mungkin Trisausan bisa mencoba kan untuk menjawab sendiri apa yang ditanyakan oleh dosen. Mungkin kalau dari saya masih itu aja, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang lebih bagus lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas pendapatnya Caca. Mungkin ada dari anak-anak ibu yang lain yang ingin memberikan solusi. Saya, Bu, minta. Silakan Sinta. Kalau dari saya melihat permasalahan dari Trisausan ini yang menurut saya pertanyakan dan teman-teman, solusinya tuh seperti ini. Kembali lagi ke pikiran kita Trisausan. Nah, kalau misalnya di dalam pikiran kita itu takut, sampai kapanpun kita akan ditekan oleh rasa takut itu. Dan perilaku kita untuk menunjukkan siapa kita itu nggak bakal kebuka kayak gitu. Jadi kembali lagi ke pikiran kita, bahwasannya kita harus menyusun mindset kita bahwasannya saya berani, saya bisa. Sampai kapan saya harus begini, terus sampai kapan saya harus memendam diri saya, sedangkan teman saya terus berprogres seperti itu. Mungkin Trisausan nanti di setiap pertemuan bisa saja kayak harus satu kali bertanya atau satu kali mengungkapkan pendapat. Jadi dibiasakan dengan seperti itu, nanti sampai ke depannya Trisausan akan membiasakan diri untuk menjawab pertanyaan atau untuk menambahkan kayak gitu. Kemudian kembali lagi Trisausan untuk berpikir bahwasannya yang saya hadapi teman-teman saya bukan orang lain. Kita belajar dari di dalam kelas dulu, baru di forum-forum besar dengan orang-orang yang nggak kita kenal. Mungkin seperti itu ya Bu. Saya menyarankan lebih kepada pemikiran kita bahwasannya kita harus berpikir positif, kita harus berani. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita berprogres seperti itu? Baik, terima kasih atas pendapat dari Sinta. Keren-keren nih pendapat dan solusi dari teman-temannya nih. Susan, mungkin ada dari teman-teman yang lain, anak-anak ibu yang lain yang ingin memberikan solusi. Saya, Bu. Oke, silakan Devin. Jadi solusi saya permasalahan Trisausan, saya setuju juga dengan Caca bahwasanya kita harus tenang dan juga kita harus rileks dalam perkuliahan tersebut. Kalau kita ibaratkan kita lawan aja rasa takut itu tersebut, walaupun jawaban kita itu belum tentu benar, setidaknya kita melatih diri kita untuk tampil lah ke depannya agar kita itu terbiasa untuk tampil-tampil ke depannya lah dalam perkuliahan tersebut. Jawab saja pertanyaan dosen tersebut, ibaratkan entah benar atau betulnya, setidaknya kita belajar dari rasa takut kita. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih atas solusi dari Devi yang ini. Ada dari Jenny ya, tinggal Jenny ini yang mau memberikan solusi. Oke, mungkin saya sedikit memberikan solusi ya, Trisausan. Tadi solusi dari teman-teman juga udah baik-baik, udah bagus, jadi saya ingin menambahkan dikit. Untuk Trisausan sendiri harus lebih membangun pola pikir yang positif, jangan membangun pola pikir yang negatif, karena kalau kita udah berpikiran yang positif, itu nanti pasti ngikut aja semua hal-hal positif. Lalu kemudian Trisausan sebaiknya tuh berteman sama teman-teman yang kayak aktif, pokoknya yang positive vibes gitu, supaya Trisausan juga akan terikut nanti, jadinya akan seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas solusi dari Jenia. Nah, Ibu dengar nih kayaknya teman-teman yang lain ini entah berpengalaman atau bagaimana, kayaknya udah pro ya memberikan solusi untuk Trisausan. Nah, jadi sebenarnya Ibu setuju dengan banyak pendapat dari teman-teman Trisausan tadi, anak-anak Ibu, mengenai permasalahannya. Jadi sebenarnya mungkin karena permasalahan daring selama ini ya, yang udah membuat kita jarang berinteraksi dengan teman-teman yang tadinya kayak kita bertatap muka gitu, dan daring pun membatasi kita dengan membatasi komunikasi kita, interaksi kita dengan orang lain.
Jadi mungkin karena itu juga Trisausan jadinya tidak ada kemampuan sosialnya tuh jadi kemampuan sosial dan kepercayaan diri, ibaratnya yang berhubungan dengan orang lain itu jadi sedikit berkurang atau makin buruk, atau mungkin juga karena dengan banyak informasi atau berita-berita negatif yang Trisausan terima gitu, jadinya energi atau pikiran negatif tadi yang menguasai Trisausan. Salah satu akibatnya masalah kepercayaan diri Trisausan selama belajar yang berkurang gitu. Trisausan tahu jawaban dosen itu, tapi Trisausan tak tahu jawaban atas pertanyaan dosen. Tapi Trisausan nggak berani, tidak percaya diri untuk menjawab pertanyaannya, yang sebenarnya udah berulang kali, dan Trisausan juga merasa menyesal karena tidak bisa atau tidak mau atau tidak berani menjawab itu setelahnya. Nah, jadi Ibu setuju sama pernyataan dari Jania tadi, kalau Sausan seharusnya lebih membangun pikiran-pikiran positif. Jadi kalau Trisausan tadi memikirnya nanti kira-kira jawabannya salah gitu, nanti mungkin aku ditertawakan kalau misalnya jawabannya salah, atau nanti mungkin dosennya marah kalau saya jawabannya salah. Nah, coba ganti pikiran Sausan lebih, nanti kalau misalnya aku jawab, setidaknya pengalaman aku ada berani menjawab pertanyaan dosen, atau setidaknya aku mendapat perhatian dosen gitu karena dinilai aktif di dalam kelas. Coba bangun pikiran-pikiran positif seperti itu gitu. Nah, jadinya tidak dikuasai oleh kecemasan-kecemasan tadi. Sebenarnya bagus kalau Trisausan ada kecemasan, karena kecemasan atau pikiran-pikiran negatif itu sedikitnya itu membantu kita untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada. Jadi ya kalau mau jawab ya nggak asal jawab seperti itu. Kalau mau jawab dengan sopan santun, dengan tata krama. Nah, itu sisi positif dari pikiran-pikiran negatif atau kecemasan-kecemasan tadi. Nah, karena kecemasan Trisausan itu terlalu berlebih dan terlalu menguasai Trisausan, nah itulah yang menyebabkan Sausan tidak percaya diri. Sausan akhirnya kepercayaan dirinya itu rendah, kurang, yang berakibat ya akhirnya Trisausan juga menyesal. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Dari Ibu Trisausan, Ibu harap bisa dimengerti, dan terima kasih banyak buat jawaban-jawaban solusi dari anak-anak Ibu semua atas permasalahan dari teman kita Trisausan. Nah, untuk teknik selanjutnya nih, biar Ibu tahu bahwa apa yang udah dikasih sama teman-teman tadi, solusinya itu nyampai atau berguna atau work buat Sausan, Ibu mau simulasi dulu deh, Ibu sebagai dosen dari anak-anak Ibu semuanya, dan anak-anak Ibu semuanya itu adalah mahasiswa Ibu. Nah, jadi Ibu akan mengajukan pertanyaan. Nah, jadi nanti yang ingin mengajukan diri untuk menjawab, silakan hidupkan mikrofonnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, benua apa yang paling besar di dunia ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Jadi ini duluan Caca. Saya, Bu. Benua Asia, Bu. Benua Asia, benar. Nice. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu zat hijau yang terdapat di dalam Saya, daun. Bu, saya. Saya, Bu. Saya, Bu. Jenia, duluan tadi Jenia ya. Klorofil. Apa namanya? Klorofil. Nice, benar. Nah, selanjutnya, nama presiden pertama di Indonesia. Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, ini ada dari Trisausan nih. Apa Trisausan? Siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa nama ibu kota Malaysia? Negara Malaysia. Saya, Bu. Nah, dari Deviani dulu nih. Ibu kota Malaysia ya, Bu? Ya. Kuala Lumpur. Nice, benar. Good. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ibu mau lihat bekerja apa solusi dari anak-anak itu tadi.
Trisausan ya. Nama ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Saya, Bu. Nah, apa itu Trisausan? Medan. Nice. Nah, mungkin segitu aja ya. Jadi udah Ibu lihat tadi perkembangan dari Trisausan bahwa dia sudah cukup berani. Ibu nilai sudah cukup berani untuk mengajukan diri, menjawab pertanyaan meskipun ini hanya simulasi, dan Ibu harap untuk di real life-nya nanti, untuk di keadaan aslinya nanti Trisausan juga bisa seperti ini ya, Nak. Mampu menjawab pertanyaan dari dosen, tidak malu lagi. Dan untuk anak-anak yang lainnya juga seperti itu, mungkin ada mengalami masalah sama dengan Trisausan, juga jangan jangan merasa rendah diri gitu, harus percaya diri. Bisa Ibu percayakan hal itu kepada anak-anak semuanya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, nah mungkin cukup sekian konseling pagi hari ini. Untuk konseling selanjutnya mungkin akan kita lanjuti di minggu depan. Ibu harapkan dari anak-anak Ibu, dari Trisausan terutama, ada progres yang Ibu dapatkan di minggu selanjutnya atas permasalahan Trisausan ini. Ibu harapkan Trisausan lebih percaya diri lagi dan lebih berani lagi ya. Ya, Bu. Oke, cukup sekian konseling di pagi hari ini. Apakah anak-anak Ibu semuanya senang? Senang, Ibu. Senang, Ibu. Oke. Baik. Senang, Bu. Terima kasih. Ibu harapkan konseling kali ini bermanfaat dan membawa energi positif buat anak-anak Ibu semuanya. Jadi Ibu mohon maaf kalau misalnya selama konseling tadi ada perkataan Ibu yang kurang berkenan. Kita lanjutkan konseling kita di minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bu dan teman-teman.